pagi. Silakan mengulang ucapan subuh. Terpujilah Hyang Tathagata Sakyamuni Buddha Guru Agung kami. 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 Selamat pagi menjelang siang. Ini hari bagi kita Mahayana, hari memperingati ulang tahunnya Icang Wangkusa Siti Garba Bodhisattva. Ingat, ini Mahayana. Ingat pepatah mengatakan yang sama jangan dibedain, yang beda jangan disamain. Karena ini memang hidup. Yang sama, kita semua sama siswa Buddha. Yang beda, cara mengajar. Para guru-guru besar itu terdiri dari dua kelompok besar, kelompok Mahayana, kelompok yang dikenal bahasa Pali, Theravada. Jadi ingat ya, kita semua sama siswa Buddha. Samanya di mana? Karena para arahat semua sama mengakui inti sari ajaran Buddha. Sucikan hati dan pikiran. Sayang namanya hati dan pikiran gak kelihatan. Yang kelihatan apa? Perbuatannya. Kalau hati orang suci, jangan ngomong suci lewat jauh. Hati baik aja. Dia pasti gak mau menang sendiri. Orang kalau hatinya baik, sudah pasti dia tidak memaksa kehendak. Dia tidak ambil milik orang lain. Dia tidak mengumbar emosi. Seenak sendiri. Yang suka dipelesetin cuma emosi nafsu. Maka dipelesetin nafsu raga. Padahal nafsu raga 108 nafsu itu cuma sebagian kecil. Kalau dia hatinya baik, pikirannya baik, pasti dia tidak akan berdusta, apalagi mendapat keuntungan dari ngebohong. Dan itu yang sama. Semua siswa Buddha patokan itu. Kenapa? Kenapa? Karena siswa Buddha diajarin kehidupan itu menjadi nyata akibat dari perbuatan. Karma, perbuatan mulut, perbuatan pikiran, perbuatan badan,
Oleh karena itulah wihara kita ini belajar berdasarkan sistem Mahayana. Sehingga dalam Mahayana itu dikenal ada 10 sutra besar yang tentu yang tetangga itu belum tentu ada. Sutra besar kita dimulai dari Awatamsaka Sutra, Tafang Huang Fu Huayan Ji. Sehingga pukul lonceng di wihara Mahayana itu buka wihara selalu mencatat sejarah itu, Tafang Huang Fu Huayan Ji. Ditutup dengan ayat Fa Hui Sang Fu Dosa atau Sadharma Pundarika Sutra. 2 sutra besar buka. Sutra besar buka itulah yang menjadi keistimewaan nyambungnya ajaran Buddha Mahayana mampu menolong 6 alam tumimba lahir, antara lain yang lebih gampang untuk dipahami yaitu alam yang meninggal, alam binatang, alam neraka, tentu alam manusia, alam dewa, dan alam asura. Bagaimana cara mereka menolong dalam ayat Buddha? Itulah kita punya ayat yang selalu diabadikan dalam kumpulan Mugi. Yo zhen yi liao ci, san si lin jie fo, yin huang fa jie xin, yi jie wei xin zhao. Peluri patokannya itu. Artinya bahasa Indonesia, jika ada orang, ingat orang ini bukan binatang. Kenapa bukan binatang? Karena orang ada akal sehat, binatang nggak ada, cuma ada emosi. Makanya kalau marah-marah aja nggak ada akal sehatnya, jadi binatang. Jangan-jangan jadi kebun binatang, mulutnya juga ngomong seenaknya. Jika ada orang mau tahu, jadi orang itu semua punya kemauan, punya cetana, punya i. Kemauan itu yang didorong, kalau tanpa terkendali disebut nafsu. Jadi kalau orang mau maju itu mesti buka power mustika batinnya, buka kunci mustika batinnya. Apa? Mau tahu? Enggak boleh masa bodoh. Kalau orang masa bodoh lama-lama betul-betul jadi bodoh. Atau bahasa yang gampang, jadi orang mesti ada kepedulian. Sayang, kalau orang yang tidak terlatih, dia cuma peduli bahasa dirinya sendiri.
Itulah disebut orang selalu egois. Sampai jadi nggak tanggung jawab. Sampai nggak kamsiap, nggak ada terima kasih. Sampai buta, nggak tahu siapa majikannya. Karena nggak ngerti dia kerja sama siapa atau dia berada di mana, nggak tahu majikannya, jadinya apa? Tertinggal, nggak maju, di reject orang. Jadi ayat ini kasih tahu, jadi orang mesti punya kemauan mengerti. Cuma mengerti apa nih? Sanse CFO. Kita mesti ngerti. Sanse kehidupan ini 3 dimensi. Dulu, sekarang, akan datang. Dulu kita nggak ngerti karena kita punya kungfu, kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, kita punya kemampuan, belum punya pandangan benar. Jadi yang dulu kita bisa lupa, yang dulu kita nggak ngerti. By the way, bagaimanapun juga orang hidup itu nyata. Dulunya bagaimana kita boleh nggak tahu, tapi sekarang mesti ngerti kita siapa. Apalagi akan datang, mesti ngerti. Gak boleh biarkan diri kita dulu dilahirkan, katakan minus, miskin. Sekarang gak berubah. Apalagi hari tuanya. Samsul mesti tahu. Sebab itulah dia abadikan kita nama sekarang 3 kali. Bahkan ini kalau ditarik menjadi dekat ke arah manusia. Kita baru ngomong manusia nih, belum ngomong yang lain. 3 dimensi itu yang disebut karma dhatu, rupa dhatu, arupa dhatu. Atau mesti ngerti kita ini siapa, kemauan kita apa. Bahkan sampai ngerti kemampuan kita apa. Kedua apa? Rupa dhatu, kenyataannya bagaimana. Kita mesti ngerti. Itulah kita mesti belajar ilmu Buddha, mesti bisa berubah. Tapi kita mesti makin berubah makin oke. Kita mesti ngerti lingkungan kita ini bukan pilihan, tapi kenyataan. Tapi kenyataan teman-teman kita kok low class. Kita mesti gimana? Berubah, cari lingkungan teman yang lebih kelas, karena lingkungan itu mempengaruhi orang. Kamu bergaulnya dengan siapa? Bahkan kalau cincin bilang mata, telinga, hidung, lidah, badan, pikiran, kamu interaktifnya dengan kelas apa? Kalau kelasnya nggak worth it, ciptakan lingkungan yang lebih bagus. Karena hidup ini pilihan. Cuma mampu. Itulah kita perlu belajar agama Buddha supaya kita yes, oke, mampu. Yang mau mampu mesti latihan. Mau mampu mesti berbuat nyata. Ketiga apa? Akan datang. Arupa dhatu akan datang itu belum pasti.
Betul kan dong pasti? Itu menurut orang nggak ngerti agama Buddha. Kalau nggak ngerti agama Buddha, pasti. Karena semua tergantung kita. Katakan soal duit. Lu mau nyimpenin duit apa lu mau ambil duit? Kalau lu bisa nyimpenin duit, pasti nanti lu punya duit. Tapi duit itu zaman sekarang kakinya 10.000 loh. Dipencet terbang. Karena udah zaman ini wifi lah, smartphone lah, internet lah. Gak zaman tradisional loh. Tapi tetap bisa disimpulkan yang namanya duit tuh kakinya mesti kita belajar tentang. Kita mesti bertambah punya duit. Belum bisa jadi duit, jadi apa? Fasilitas dulu, loh. Belum bisa punya duit, tapi kita bisa bergaul dengan yang punya duit. Fasilitas. Jadi duit itu mesti punya, mesti bisa dipakai, mesti bisa disimpan, mesti bisa bekal mati ke surga. Dan itu yang diajarkan Ichigo para Buddha. Jadi bagaimana belajarnya? Adakah solusi? Ada. Inquan Fa Sing. Lihat bahasa Mandarin dia pakai kata-kata ini. Seharusnya ada kepedulian, perhatiin kondisi dunia tuh selalu berubah-ubah. Makanya ilmu Buddha abadi. Yang abadi itu anicca, berubah loh. Dalam berubah itu anatta belum tentu. Tapi kondisinya tentu. Nirwana, senang atau neraka. Ini suku dilempar bola banyak yang bisa digali tanya. Inquan Fa Sing, lihatlah sifat kondisi kehidupan sehari-hari selalu berubah. Selalu penuh tidak kepastian. Ada nggak yang pasti? Ada. Karmamu sendiri. Jangan makin lama makin dibenci orang, Ben. Jangan makin lama lu makin tua makin nggak dihargain anak. Kenapa begitu? Kan anak yang salah. Yang salah kalau kita nggak dihargai orang, apa ya? 就是自己不好. Karena kamu nggak pantas dihargai orang. Gak gampang belajar pandangan benar ini. Ichigo tahu semuanya itu mulai dari motivasi, dari hati. Motivasi datang dari mana? Dari kemauan, dari hati dan perbuatan nyata. Oke, Su ngomong dulu di sini. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Intinya sudah kasih tahu. Permainan variasinya ya berkembang lah, nggak terbatas. Kamu belajar mesti merenung, bertanya, kuat. Kalau nggak mau bertanya, suruh jadi tukang kecap. Nggak ada artinya. Itulah para guru besar banyak yang gak mau ngomong gitu. Karena ngomong percuma.
Silakan kalau ada mau bertanya. Di Picang Mamusa kita menggali mustika batin Picang supaya kita jadi uang, jadi raja. Mau jadi raja mesti gimana CK? Kalahkan diri sendiri. Yang jangan dipaksa. Silakan. Kalau dia kasih dokter baru bisa terlahir ke alam dunia. Tapi kalau dia selama hidupnya sama buruknya banyak, apa tetap masih bisa naik? Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau orang hatinya jelek, perbuatannya jelek, udah pakai bahasa gampangnya, karakter dasarnya jelek, perbuatannya jelek, dia bisa berubah. Kalau Buddhis bilang pasti bisa, kalau dia mau. Makanya CK kata-kata ini dibilang diau. Dia sendiri mau berubah gak? Kalau hatinya jelek, katakan dia di pegawai ini, telat, selalu cari alasan, bohong. Kalau dia nggak mau berubah, di reject sama bos. Kalau dia mau berubah, kalau mau berubah bagaimana? Ya mesti diri sendiri berubah. Aku tinggalnya di Bogor, kerjanya di kota, ekonomi aku mepet, jadi mesti naik kereta. Naik kereta udah kayak ikan asin. Jadi selalu telat. Dia mau berubah gak? Wan dong itu taksi. Lu masuk kerja lu berangkatnya setengah. Lu kan jam peak season kan? Kenapa lu gak berangkat jam 4 sih? Jadi mesti kitanya berubah. Lu berangkat jam 4, gak kayak ikan teri numpuk di kereta. Lu jangan cari alasan. Kalau mau cari alasan, siapa suruh lu miskin? Nanti lu punya duit, lu ngancam, lu pindah kos di sebelah perusahaan. Bukannya jam 8, 2 jam 7 baru bangun. Mampu kan? Kosnya di kota, bayaran mahal kan? Kalau lu kosnya di Bogor, rasain lu. Makanya hidup gak boleh miskin lagi.
keesokan serah kembali, nggak cukup bilang aku akan berbuat jahat lagi. Tambahin apa? Aku tak akan berbuat bodoh lagi karena berbuat jahat, hidup miskin, datang kerja telat lulus. Jangan bodoh dong. Nah, nanti kalau perlu bilang apa? Hibur diri sendiri. Aku ini orang hebat ya. Tidurku di kereta. Bayangin kereta itu 100 juta ranjang luas. Bisa gak hibur diri sendiri gitu? Gak mau gue tidur di ranjang cuma 2 juta. Kalau dekat jam 4 pagi gue tidur. Apalagi zaman sekarang kan AC-nya lebih bagus kan? Hibur diri sendiri, nggak ada yang bisa hibur lu. Bini aja nggak bisa hibur lu kalau lu nggak mau ketawa sendiri. Kalau teman bilang lu menghayal, ngancem nanti kau punya duit buat tinggal di samping kantor. Punya duit. Iya ada perempuan mau kawin sama gua. Kita mesti. Aku sih mau, tapi kamu miskin juga. Aku takut. Aku takut. Takut lu orang-orang tua. Gua tidak punya duit, gua marah terus. Marahnya tangannya jalan lagi cubitin. Jadi kesimpulannya bisa kalau sadar diri. Kedua, Cangcing bilang karakter udah jelek, perbuatan jelek, detik-detik akhir kita nggak ada yang bantuin. Itu cukup itu pakai bahasa umum aja. Nggak ada ngajarin info, nggak ada yang ngajak pelihara, nggak ada yang ingetin. Namanya gak bisa berubah dong. Kita ini termasuk malas. Apalagi pelihara mesti jalan setengah jam. Malas. Gimana? Matanya ini kamu siapa yang punya motor gua nempel. Yang diboncengin. Mau diboncengin orang bagaimana juga? Dibaikin orang sih. Motornya kita lapin. Datang ke rumahnya pagian. Itu kan udah diajarin miau sing-sang India. Ciptain kesempatan dong. Udah tahu dia punya duit, lu musuhin, lu kan goblok lu. Kalau punya duit, lu musuhin. Kenapa? Karena lu cemburu. Jangan dimusuhin, dia gendut, biarin aja dia gendut. Urusan apa lu dia gendut sama gua? Jadi intinya, kalau kita udah karakter jelek, perbuatan jelek, lingkungan jelek, nggak ada yang ngajak ke arah baik, berarti nggak ada yang cocok. Ya pasti kejeblos lah. Lingkungannya jelek, kita ngomong sama teman-teman kita bilang apa? Lu jangan takut ke dia. Dia mentah-mentah kaya, sok ya. Nanti juga dimiskin. Ya nanti. Gue maunya sekarang. Jadi jawabannya nih, rasain. Nanti lu jadi kacua baru tahu, lu muncul orang udah mau timpuk. Gitu. Nah, suhu kasih bonus. Karena kita ngomong manusia, Buddha udah bilang, manusia itu punya 4 kekuatan dewa yang sempurna. Orang cacat ada nggak sih? Ada. Ada. Dia boleh matanya sebelah, boleh kupingnya nggak dengar, tetap ada. Kalau dia bisa bangkitin, makanya jadi dewa siapa?
Confucius. Gak bisa bikin dulu jadi dewa. Gak bisa. Mesti melatih diri dan lakukan dalam perbuatan nyata. Gitu. Nah, ada 4. 1 rasa, 2 akal sehat, 3 ini hebat, hati atau roh. 4 ilmu. Wah, ilmu apa? Tentu ilmu Buddha, bukan ilmu matematika. Makanya sekolahan nggak ada. Bilang kuliah di sini lulusannya jadi presiden, nggak ada. Sekolah manajemen lulusannya jadi menteri keuangan, nggak ada. Ada nggak pasang iklan gitu? Gila kan ini. Tapi Fufa, ilmu Buddha jelas dikatakan apa? Liku telong, bebas dari derita, tercapai kebahagiaan. Jadi kalau mau belajar ilmu Buddha mesti 3 persyaratan. 1 ada jodoh, ini ada jodoh. 2 ada kemauan bertanya. 3 mesti jalani. Tentu mesti ada yang keempat. Ada guru yang baik hati yang ngomong bisa diskusi. Jangan gurunya ditanya dia nggak bisa jawab, dia ngamuk, nggak bisa diskusi. Oke, selesai di sini. Cuhut aja, semoga berkah. Pemitohut. Oh, ramalan besok 10.45. Ini sekolah. Ini catat, nanti dibahas lebih lanjut. Jangan cuma tahu isi goeng, itu siapa detail. Mari kita